Halo semuanya, perkenalkan saya Kamelia. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah apakah itu? Sejarah ini membahas tentang perjanjian Renville. Baik, bersama kita sudah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu ada Hasbi sebagai narasumber pertama dan ada Siti Sabila sebagai narasumber kedua. Selamat datang Hasbi dan Siti Sabila. Hai, terima kasih. Halo Kamelia, terima kasih sudah mengundang. Langsung saja ya, kita mulai. Hasbi, mungkin bisa kasih gambaran singkat dulu nih tentang apa itu perjanjian Renville? Nah, jadi buat yang belum tahu nih ya, perjanjian Renville itu adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 antara Belanda sama Indonesia. Perjanjian apa itu? Nah, jadi sebelumnya gitu, perjanjian itu kenapa dinamain sebagai perjanjian Renville? Karena perjanjian tersebut itu ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Nah, kebetulan di USS Renville itu berlabuh di Tanjung Priok dan atau kalau misalkan ini lebih tepatnya di Teluk Jakarta atau Tanjung Priok. Nah, gitu. Nah, jadi perjanjian ini adalah hasil perundingan antara Belanda sama Indonesia setelah terjadinya agresi militer Belanda pada tahun 1947, agresi militer Belanda ke-1 gitu. Nah, sebelumnya gitu kan ini kan katanya Indonesia udah merdeka gitu. Kenapa masih Belanda masih menyerang? Nah, pada tahun 1945 itu kan kita semuanya udah pasti tahu nih ya kalau misalkan Indonesia itu udah merdeka gitu pada tanggal 17 Agustus. Nah, ternyata Belanda ini masih belum ikhlas lah buat memberikan wilayah jajahan mereka gitu. Masih belum ikhlas. Nah, maka dari itu Belanda menyerang Indonesia. Nah, salah satu dari penyerang itu adalah agresi militer Belanda. Nah, agresi militer Belanda itu dilaksanakan 2 kali. Nah, yang pertama itu agresi militer Belanda yang pertama kebetulan pada tahun 1947. Nah, kayak gitu. Nah, ketika agresi militer Belanda dilakukan itu di Indonesia, nah wilayah negara-negara lain itu merasa negara-negara sekutu yang lain, misalkan kayak Amerika, Australia, bahkan Belgia itu merasa marah akan hal tersebut, sehingga di Dewan Keamanan PBB itu dibentuk KTN atau Komisi 3 Negara. Nah, dibentuknya KTN tersebut itu merupakan awal mula atau bibit-bibit dari perjanjian Renville ini. Nah, kayak gitu. Karena latar belakang itu karena agresi militer yang pertama, karena penyerangan. Baik, latar belakangnya ini cukup panas ya. Nah, aku pengen ke Siti Sabila nih. Dari sudut pandang sejarah, seberapa penting sih perjanjian Renville ini? Karena sudah dijelasin sama Kasbi ya, tentu perjanjian Renville ini sangat penting karena berisi poin-poin yang sangat kontroversial yang hanya menguntungkan Belanda. Poin-poin yang pertama yaitu perjanjian ini berisi kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Republik dan Belanda. Yang kedua, Indonesia harus menarik pasukan TNI dari wilayah-wilayah yang dianggap dikuasai oleh Belanda berdasarkan garis Van Mook. Yang ketiga, wilayah Republik Indonesia ini jadi dipersempit yang berisikan hanya Sumatera dan Pulau Jawa dan Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang keempat,
Disepakati pula prinsip pembentukan Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut dengan RIS ya, seperti yang diinginkan Belanda. Dan yang terakhir yaitu perundingan lanjutan akan dilakukan untuk menyusun pemerintahan federal. Baik, apakah ini berdampak besar bagi negara? Nah, buat dampaknya sendiri sih, dampaknya cukup signifikan banget ya buat perkembangan negara Indonesia yang masih seumur jagung ya, baru 2 tahun merdeka, 45, 47 diserang, tiba-tiba diserang, dan ketika perjanjian Renville ini mau diadakan gitu, isi dari perjanjian Renville ini juga sangat membebankan atau merugikan bagi Indonesia. Nah, setelah perjanjian Renville ini juga terdapat dampak-dampak yang terjadi yang dirasakan oleh negara Indonesia secara langsung. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Nah, hal tersebut sangat berdampak drastis bagi ekonomi atau pokoknya perekonomian di Indonesia gitu, karena perkembangan ekonomi di Indonesia yang baru kayak masih merdeka gitu, ekonominya juga belum dilancarin. Nah, hal tersebut karena blokade ekonomi sehingga Indonesia tidak bisa mengimpor barang-barangnya dan mandek gitu istilahnya. Lalu dampak lain yang terjadi adalah jatuhnya kabinet Amir Syadiqudin karena banyaknya protes dari golongan-golongan masyarakat di Indonesia. Nah, tidak hanya itu, muncul juga di masyarakat kelompok-kelompok anti pemerintah. Nah, lalu yang lebih radikalnya lagi ada pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, yaitu pemberontakan DITII. Nah, hal tersebut membuat kondisi di negara Indonesia semakin kacau gitu karena hal tersebut. Lalu Belanda juga ingin membuat negara boneka, yaitu negara Pasundan, negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur dan Jawa Timur, lalu negara Indonesia Timur, dan masih banyak negara-negara boneka yang lain kayak gitu. Kayak pengen benar-benar memecah Indonesia lah supaya nggak bersatu lagi gitu, kayak gitu. Itulah dampak dari perjanjian Renville tersebut. Wah, jadi sebenarnya Indonesia dalam posisi lemah ya waktu itu. Sangat-sangat lemah ya, karena dampaknya itu sangat besar bagi negara. Tekanan datang dari Belanda dan juga dari komunitas internasional. Tapi yang menarik, meskipun secara wilayah kita dirugikan, perjanjian ini justru menguatkan posisi diplomasi Indonesia di mata dunia karena Indonesia berunding dan tunduk pada proses damai. Simpati dunia internasional makin besar, terutama dari negara-negara Asia dan Arab. Perjanjian ini mungkin banyak merugikan, tetapi negara dari Asia dan Arab itu jadi dilihatnya sebagai negara yang dewasa meskipun baru merdeka ya, karena mereka bersikap dewasa dan jadi menguntungkan negara kita. Wah, jadi bisa dibilang ini seperti kalah di satu babak, tapi menang strategi jangka panjang. Tepat sekali, Renville bukan akhir, tapi bagian dari proses panjang menuju pengakuan kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Wah, menarik banget ya ceritanya. Terima kasih Kak Hasbi dan Siti Sabila atas penjelasan yang membuka wawasan. Banyak banget yang bisa kita pelajari dari masa lalu, termasuk soal diplomasi dan keteguhan dalam mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih atas undangan kepada MC Camelia. Cukup sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu dapat bermanfaat. Semoga jiwa nasionalisme kita tergugah karena perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu sangatlah berat. Terima kasih. Oke, terima kasih.